Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Uniknya, di dalam setiap piramid yang kita duga itu piramid, selalu ada suatu getaran elektromagnetik di puncaknya sebesar 28 kHz. Dan kalau misalkan kita tarik ke atas meninggalkan si puncak ini, makin membesar, dan kalau ke atas makin membesar, kalau ke atas makin membesar lagi. Jadi seperti di lock dari luar. Kita memiliki bangunan-bangunan seperti itu ternyata. Dan kalau gunung biasa kita lihat nggak ada. Jadi sekarang untuk kalau ingin menguji suatu gunung kira-kira itu ada bangunannya tidak, sekarang kita malah bisa memakai patokan itu, getaran 28 kHz. Jadi cukup membawa radio kecil yang kira-kira bisa menangkap itu. Kalau kita menangkap getaran itu, baru kita sambungin ke osiloskop. Gunung normal nggak ada yang menghasilkan seperti itu, karena kita sudah nyoba di berbagai tempat. Dan kalau kita gali gunungnya benar-benar alamiah, kita geolistrik hasilnya alamiah, nggak ada getaran seperti itu. Tapi di gunung-gunung yang kita tentukan seperti itu. Dan biasanya di saat-saat tertentu akan kelihatan ada efek seperti sinar turun dari atas menuju ke puncak, atau dari puncak naik ke atas. Itu di saat-saat tertentu, dan itu bisa dilihat semua orang. Demikian juga di Telakon, di Garut, dan yang lain-lain. Terus kemudian juga kandungan airnya yang ada di daerah gunung tersebut, itu biasanya kalau misalkan kita bawa aqua satu botol, kita taruh di ketinggian sekian, nanti akan ada efek radiasi yang berbeda di setiap ketinggian. Dan makin tinggi makin besar kandungannya, sehingga mungkin ini yang bisa membuat efek kalau orang sakit jadi sembuh dan sebagainya. Minimal sekali yang kelihatan adalah ada beberapa bangunan yang sudah kita coba untuk dengan menggunakan uji biologi, kelihatan ditimbun di kedalaman yang minimal 38 meter. Kelihatan ada pola tangga, ada pola terowongan, ada pola pintu dan sebagainya, sudah mulai kelihatan. Kita hanya publish di satu sisi dulu yang ada tangganya, karena di sisi sebelah sini sangat berbahaya, karena ada daerah yang menunjukkan nilai resistivity 22,14, itu yang menunjukkan resistivity emas. Kalau ini dibuka rame, jadi jangan yang bagian ini. Nah, saat ini mungkin ini yang mendorong beberapa orang yang kemudian pengen mengambil alih, seolah-olah mereka menemukan karena mereka mempunyai kekuatan penuh. Ya sudah, monggo, kita mau diambil ya juga silahkan, yang penting kita nggak ikut campur. Karena kita tahu persis bahwa di setiap bangunan-bangunan seperti itu tidak mungkin mudah untuk membuka, karena ada sistem jebakan dan sebagainya yang sudah dipersiapkan oleh beliau dulu. Jadi saya ingin supaya kita itu sekarang mulai mengerti bahwa ada kemungkinan sejarah yang pernah kita pelajari salah total, dan direkonstruksi dari bangunan-bangunan yang hanya merupakan pengalih perhatian saja. Dan bukti ini yang harus kita buka secepatnya. Dan pada saat kita berusaha membuka lalakon, jawaban dari kelurahan yang muncul ke kita adalah kita diberi surat tidak boleh mendekati lokasi, kalau mendekati kita akan ditangkap. Jadi lucu, ketika kita mau menunjukkan bahwa negara ini besar, justru aparat pemerintahan di tataran kelurahan menghalangi kita dan justru akan menangkap kalau kita masuk lokasi. Ya, tapi ya nggak apa-apa, karena sasaran kan banyak, target banyak, yang kita temukan juga tidak cuma satu. Kalau Gunung Lakon nggak boleh, ya yang lain. Masih ada banyak sekali. Kalau misalkan teori intrusi gunung berapi, itu biasanya kan ada tekanan dari bawah ke atas, sehingga pasti kalau dilihat datanya nanti kan bentuknya begini. Tapi yang terjadi di lapis gini, yang terjadi di gunung-gunung yang kita teliti, ternyata di dalamnya begini datar, terus kemudian ada sistem batu bronjongan seperti ini. Yang di sini sebelah sini, dari ini. Dan ini kemiringannya sama 30 derajat, dan ini juga 30 derajat, sehingga ini kelihatan banget bahwa seperti tanah di bawah yang untuk nimbun dipadetin dulu, terus dikasih batu bronjongan, terus dikasih tanah lagi, dipadetin dulu, dikasih batu bronjongan, gitu. Proses sampai ke atas, dan makin ke bawah ini makin tebal, makin ke atas makin tipis, dan yang di atas yang paling tipis 38 meter. Dan
Dan sistem batu yang dari atas ke bawah ini, yang paling bawah lebih besar daripada yang di atas, jadi makin mengecil kalau makin ke atas. Yang pertama. Terus yang kedua, ada perbedaan umur tanah di sini, dan ini kelihatan ngacak sekali. Jadi kelihatan kayak disusun oleh kontraktor yang beda-beda. Jadi jenis tanahnya pun kadang-kadang bisa acak. Ini di sini tanah apa, ini tanah apa gitu. Seperti di Sada Urip itu, bawahnya ini tanah humus, terus kemudian di sini tanah merah yang nutup. Jadi kelihatan banget ini beda. Kalau di Lelakon sih hampir mirip tanahnya, cuman kalau kita uji umur beda-beda. Jadi ini tanah dari masing-masing tempat yang berbeda-beda dipakai untuk menutup satu tempat. Sehingga tapi beliau itu juga pintar, jadi supaya kelihatannya seolah-olah alamnya itu bagaimana, supaya orang geologi itu seperti itu bagaimana, dibikin puncaknya dikasih batu-batu tertentu, seolah-olah ini kegiatan vulkanik dan sebagainya. Itulah yang selama ini kita temukan di lapangan, dan seperti itu sangat banyak sekali. Dan minimal yang sudah kita uji dengan peralatan ala barat, paling tidak sudah 2 gunung. Sementara ini teman-teman yang lain yang kemarin pada bulan lalu pada datang sedang pada di lapangan karena sedang meneliti yang di Jogja dan di Madiun. Karena kita persiapkan ketika Lelakon ini ditutup oleh pemerintah, jadi kita sekarang tidak boleh masuk mendekati lokasi aja nggak boleh. Kalau mendekat lokasi kita akan ditangkap, maka kita ya udah kita tempat yang lain. Dan maka sekarang teman-teman lagi pada sibuk di tempat-tempat yang lain ini untuk membuka pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Maka kita sekarang tidak ekspos dulu mereka ada di mana. Nah, sekarang apakah benar kita harus mengekor pada mereka terus, atau kita harusnya sudah mulai mencari? Jangan-jangan ada teknologi yang sangat tinggi di sini yang harus segera kita buka supaya kita bisa memakmurkan masyarakat. Yang cukup misterius di Candi Penataran. Ada juga relief yang seperti ini. Ini coba orang mana? Apa betul ini menceritakan Ramayana dengan adanya gambar-gambar seperti ini? Karena yang saya tahu dari beberapa orang yang menceritakan di sana, guide-guide di sana, itu mengatakan dalam cerita dalam Candi Penataran adalah Ramayana. Tapi kenyataannya Bapak Ibu bisa lihat, ini ada 3 orang, hampir mirip dengan cara orang Mesir, tapi apakah ini orang Mesir dan tidak, saya masih belum tahu. Tapi yang jelas pasti bukan orang Indonesia. Bahkan yang lebih ekstrim, yang paling kiri sungkem, sedang menyembah. Ada juga yang berpakaian seperti ini di Candi Penataran. Tadinya saya nggak ngerti ini orang mana, tapi ketika pas jalan-jalan di daerah Tanah Abang, ada banyak orang kulit hitam di sana yang masih berpakaian seperti ini. Jadi ada kemungkinan ini adalah orang yang dari daerah Afrika. Di sini juga ada relief seperti ini. Ada yang paling kiri kemungkinan Timur Tengah, yang duduk yang menggunakan seperti peci ini kemungkinan orang sekitar Pakistan. Kemungkinan ini versi saya, tapi mungkin kalau ada yang lebih tahu monggo untuk di-compare lebih lanjut. Yang dua sebelah kanan ini saya kurang jelas, masih sampai dengan hari ini masih belum jelas, karena di India juga tidak seperti ini pakaiannya. Sedangkan Resi juga tidak seperti ini. Kalau saya cocokkan dengan pakaian-pakaian yang diwayang, tidak seperti ini. Jadi ini 2 orang yang sebelah kanan belum ketahuan dari mana. Ada juga yang berpakaian memakai topi seperti ini. Ini kan juga bukan orang Indonesia. Nenek moyang kita tidak seperti ini. Saya masih belum tahu ini kira-kira dari mana. Tapi kalau saya bandingkan dengan yang ada di daerah Maya, hampir mirip topinya saja. Tapi ke bawahnya sayangnya saya belum punya data. Di sini kita bisa melihat ada 6 orang. Yang paling kanan itu jelas bukan orang Indonesia, bukan nenek moyang kita, karena cara menggunakan seperti topi yang seperti orang Timur Tengah, tapi kondisinya sedang bersujud. Nenek moyang kita kemungkinan yang nomor 3 dari kanan, yang sedang duduk agak santai dan berpakaian seperti wayang. Di belakangnya ada 3 orang yang kemungkinan pengawal. Tapi kalau misalkan dikatakan bukan pengawal, mungkin saya tidak tahu itu apa. Tapi yang jelas
kita bisa melihat bahwa yang 3 orang ini dalam kondisi tegang, tidak seperti sesantai yang di depan, yang berpakaian wayang. Ada kemungkinan tiga orang yang di belakang ini adalah pengawal. Kalau ini pengawal, yang tepat di belakang yang berpakaian wayang itu seperti orang dari daerah Aztec, yang di belakangnya lagi seperti orang dari Angkor Wat, di belakangnya lagi seperti orang Cina. Kalau saya betul, berarti leluhur kita pernah punya pengawal dari 2 benua, dari 3 negara di 2 benua. Terus di sini ada relief yang cukup unik, bentuknya seperti ini, tapi kalau dilihat yang latar belakang sayangnya sudah agak dirusak, itu hampir mendekati seperti orang Romawi. Bisa dibandingkan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi sayangnya yang bentuk topi Romawinya tidak begitu utuh. Sementara perempuannya sendiri ada 2 orang yang kelihatan di sini, yang rambut panjang itu hampir seperti yang di bawah. Yang rambutnya seperti disanggul itu seperti yang nomor 2 dari kanan yang sebelah bawah. Menurut saya, ini pasti bukan orang Indonesia, kemungkinan orang dari daerah Eropa. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.